Selamat Pak Budi Sadikin selaku Menkes. Ini adalah amanah yang berat, insya Allah bisa diselesaikan dengan baik. Terutama saya titip betul pembenahan jaminan kesehatan nasional untuk rakyat. Saya ingin mengkonfirmasi sistem satu data vaksinasi COVID-19 dari halaman 12 paparan Pak Menkes, di mana di situ dicantumkan poin 5A, yaitu saya tidak merubah dan tidak menambah. Bagi yang tidak register online, maka register via Babinsa dan Babin Kamtipmas. Kemudian keluar aturan turunan di internal, yaitu yang bunyinya bagi profesor garis miring dokter yang tidak melakukan registrasi online akan dilakukan verifikasi oleh Babinsa TNI dan Babin Kamtipmas Polri, karena ini mungkin terkait dengan poin 5A yang tadi Pak Menkes sampaikan. Kemudian ditambahkan lagi, Wamenkumham secara tegas menyampaikan menolak vaksinasi COVID-19 dapat dipidana. Saya rasa bicara tenaga medis juga masyarakat, ini sudah tidak usah diajari lagi soal vaksin. Mereka itu sudah sangat tahu bahwa vaksin penting untuk pencegahan penyakit. Nah, hanya masalahnya adalah kan yang harus dilakukan adalah kalau bicara ke masyarakat adalah komunikasi publik yang baik, public trust, karena itu yang mereka butuhkan. Kemudian bagi para tenaga kesehatan, apakah database di sistem satu data itu sendiri sudah benar? Karena misalnya, apakah kemudian, karena saya mencoba nih yang namanya Peduli Lindungi aplikasi. Karena saya bukan nakes sehingga tertolak, tapi yang nakes itu otomatis terregister. Nah, apakah kemudian registrasi itu betul-betul datanya bisa akurat, sehingga kalau kemudian tidak melakukan registrasi ulang, karena mungkin terpapar COVID dan sebagainya. Nah, itu kan belum tentu, karena kita tahulah data itu tidak pernah tuntas. Kemudian saya berharap betul Pak Menkes sebagai Panglima Kesehatan yang sekarang mempunyai rasa skorsa dengan para tenaga kesehatan. Mereka sudah berjuang di garis depan dan sudah lebih dari 250 dokter meninggal dunia, termasuk 500 kalau bicara dokter-dokter muda hampir semuanya sudah terpapar COVID. Jadi ini adalah perjuangan dan saya mohon betul kepada pimpinan dan para anggota untuk dimasukkan di dalam kesimpulan rapat vaksin kita, apakah hari ini atau kesimpulannya besok, mengeluarkan klausul pidana bagi penerima vaksin. Karena ini bukan hanya bicara sanksi administratif. DKI jelas menyatakan sanksi administratif. Kok ada Wamenkumham dan ini kewenangan adalah dari Kemenkes. Kami tahu semua surat edaran yang keluar itu adalah kewenangan Kemenkes sesuai dengan Perpres. Jadi jangan mengelak kalau Kemenkes kemudian ini kewenangan dari kementerian lain dan sebagainya. Karena ini adalah kewenangan dari Menteri Kesehatan yang sudah tertuang di dalam Perpres. Saya minta betul klausul pidana dikeluarkan dari verifikasi atau apapun mengenai penerimaan vaksin. Karena vaksin ini semua mendukung. Saya melakukan survei kecil-kecilan, apakah itu di dapil atau di lingkungan terdekat, mereka mau divaksin. Dan kalau masalah pilihan, balik lagi Pak Menteri, dari Rasuna Said menuju Senayan, naik Wuling dengan naik Mercedes-Benz kan berbeda gitu. Jadi artinya ini kembali lagi kepada hak masing-masing. Nah, kemudian kita membangun trust itu juga saya rasa tidak sulit karena rakyat Indonesia ini rakyat yang sudah teredukasi. Contoh misalnya, kenapa obat herbal Lianhua saja masyarakat begitu percayanya, padahal ini kan bukan obat COVID. Ini adalah obat keras, obat batuk. Tapi begitu percayanya sampai semua stok di rumah. Sudah keluar dari Badan POM, masih mencari lagi yang asli dari Cina. Saya yakin dengan vaksin ini pun bukan masalah Sinovac vaksin atau apapun gitu. Jadi ini adalah masalah komunikasi publik dan kepercayaan. Kemudian yang terpenting buat kami test tracing treatment itu adalah yang harus dilakukan pemerintah dan menjadi prioritas
dalam penanganan pandemi, karena begitu banyak aturan mengenai masyarakat, tapi pihak pemerintah yang harusnya melakukan 3P atau 3T test tracing treatment ini seakan-akan bisa berubah-ubah. Contoh misalnya baru-baru ini Prof. Kadir ataupun dari Kemenkes mengeluarkan aturan bahwa pasien COVID setelah 10 hari itu tidak perlu lagi melakukan PCR swab. Saya paham bahwa memang mungkin kita kewalahan dengan fasilitas kesehatan yang ada. Nah, tapi bukan berarti ini kan adalah bagian dari tracing, sehingga menurut saya justru anggaran untuk tracing dan treatment ini harus diperbesar gitu. Jangan hanya besar di vaksin dengan 73 triliun, kemudian kita melupakan test, tracing, and treatment. Ini adalah prioritas utama. Kemudian bicara mengenai fasilitas kesehatan, melakukan advokasi. Tapi mohon betul, kalau pelayanan rumah sakit dan akses masyarakat untuk rumah sakit itu sudah baik, tidak perlu kami ini melakukan advokasi. Kemudian juga jangan dianggap kami ini adalah begging untuk itu, karena kami ini mengadvokasi masyarakat. Saya bersyukur, alhamdulillah saya beserta keluarga selama ini artinya tidak kesulitan. Tapi masyarakat Dapil yang kadang saya tidak kenal, itu mau tidak mau yang mereka tahu adalah Komisi 9 bisa mengadvokasi apapun, padahal ini kan ada di kewenangannya di eksekutif. Kemudian Pak Menteri Vaskes yang memadai, Pak Menteri dulu sebagai Ketua Satgas KCPPEN, Ketua Satgas PEN-nya, kemudian membawahi BUMN Farma dan Alkes. BUMN Farma dan manufaktur itu harus terus, karena jangan sampai hanya sebatas import atau dagang. Mereka harus menjadi manufaktur sehingga kesehatan masyarakat ini tidak terabaikan, bisa dengan biaya murah dan sebagainya. Tolong Pak Menkes, rasa skorsa di bidang kesehatan, Bapak bukan lagi Wamen BUMN, bukan hanya Ketua Satgas PEN, tapi sekarang adalah Menteri Kesehatan Jenderal Panglima di bidang kesehatan. Ini wabah penyakit, wabah bencana non-alam penyakit, dan tidak ada yang mau kena penyakit, jangan bebankan lagi dengan segala macam aturan, terutama tidak ada klausul pidana di dalamnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.